Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-temanku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Baik, kita berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mukhofifatul Inayah, NIM 221040800101, Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, sebelum kita masuk ke materi pengertian iman kepada malaikat, siapa di sini yang tahu rukun iman itu ada berapa sih? Ayo. Nah, rukun iman itu ada 6. Sebutkan rukun iman yang pertama, yaitu ada rukun iman kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu ada rukun iman beriman kepada malaikat. Baik. Nah, yang ketiga itu ada rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang keempat rukun iman yang beriman kepada Rasul. Nah, yang kelima rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, yang terakhir nih ya, yang keenam yaitu ada rukun iman beriman kepada qada dan qadar. Baik, sudah jelas ya, rukun iman itu ada 6. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat yaitu malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah kata jamak dari kata malakun, yaitu yang berarti utusan. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar segala larangan-larangannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dalil beriman kepada malaikat. Baik, saya bacakan ya dalil beriman kepada malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Shadaqallahul adzim. Nah, di sini artinya yaitu
Rasul atau Nabi Muhammad beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dan dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada nama dan tugas malaikat. Yang pertama yaitu ada malaikat Jibril yang tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail yang tugasnya yaitu membagikan rezeki. Nah, yang ketiga yaitu ada malaikat Israfil yang tugasnya yaitu meniup sangkakala. Yang keempat ada malaikat Israil yang tugasnya yaitu mencabut nyawa. Nah, yang kelima ini ada malaikat munkar, yaitu tugasnya yaitu memeriksa amal manusia di dalam kubur. Yang keenam ada malaikat nakir yang tugasnya menanyai manusia di dalam kubur. Nah, yang selanjutnya yaitu ada malaikat raqib yang tugasnya yaitu mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan yaitu ada malaikat atid yang tugasnya yaitu mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan yaitu ada malaikat malik yang tugasnya yaitu menjaga pintu neraka. Yang terakhir yaitu ada malaikat ridwan yang tugasnya yaitu menjaga pintu surga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat malaikat. Malaikat memiliki sifat patuh, tunduk, dan selalu melaksanakan tugas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat bersifat disiplin, tidak mendahului baik ucapan ataupun perbuatan kecuali diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat bersifat rendah hati dan tidak sombong. Malaikat tekun dan tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu bersujud kepada Allah. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Malaikat tidak mati. Nah, materi yang selanjutnya yaitu di sini ada hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat yaitu meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa menambah semangat untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemaksiatan karena ada malaikat yang ditugas Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawasi dan mencatat segala amal manusia. Sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktikkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, sehingga menambah rasa syukur kepadanya dan terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Baik, sekian pemaparan materi beriman kepada malaikat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan adik-adik semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati
haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini dengan materi beriman kepada malaikat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.